Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar kembali PKN kelas 7 dan kali ini kita akan belajar tentang norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Oke, kita sama-sama simak materinya ya. Anak-anak, mari kita pahami dulu bahwa manusia merupakan makhluk pribadi atau makhluk individu sekaligus menjadi makhluk sosial. Artinya sebagai makhluk individu atau pribadi, maka manusia bisa memiliki pemikiran, sifat, dan juga karakter yang berbeda-beda serta dapat hidup secara sendiri. Namun tentunya sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Artinya manusia adalah makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya. Maka keinginan manusia untuk bergaul antara satu dengan yang lainnya disebut juga sebagai makhluk sosial. Nah, tentunya sebagai makhluk pribadi atau individu, bahkan sebagai makhluk sosial, tentu saja manusia membutuhkan norma. Kira-kira apa sih itu norma? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Berarti, norma dapat dikatakan juga sebagai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Nah, ketentuan ini mengikuti setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut. Jadi, setiap orang yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut wajib untuk menaatinya. Adalah kita akan belajar jenis-jenis norma. Norma terbagi menjadi 4, ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Selanjutnya norma dibagi menjadi 4, ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Nah, di sini norma agama berarti aturan yang sumbernya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sebagai umat Muslim, kita berpedoman pada Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, tujuan dari norma agama tersebut adalah untuk mengatur manusia agar hidupnya bahagia di dunia dan juga di akhirat. Nah, selanjutnya untuk norma kesusilaan, di sini ya kita lihat bahwa norma tersebut merupakan aturan-aturan hidup yang kaitannya berkaitan dengan bisikan kolbu atau suara hati nurani dari manusia itu sendiri. Nah, misalkan ya, dalam hati nurani tersebut tentunya mengarahkan kepada hal-hal yang baik untuk kita lakukan. Oke, selanjutnya adalah untuk norma kesopanan. Norma kesopanan ini adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan di dalam masyarakat. Nah, norma kesopanan ini awalnya dari hubungan yang terjadi antara manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati. Selanjutnya adalah norma hukum ya. Untuk norma hukum ini merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Tentunya karena kita tinggal di Indonesia, maka kita harus mentaati aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Baik, kita simak bersama-sama contoh-contoh dari norma agama. Nah, di sini contohnya adalah menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, karena kita sebagai seorang muslim, maka kewajiban kita tentunya adalah ibadah sholat. Nah, jadi kalian bisa melaksanakan sholat wajib, bisa juga ditambah dengan sholat sunnah, baik itu munfarid maupun berjamaah.
Nah, contoh-contoh ibadah lainnya yang sesuai dengan norma hukum sebagai seorang muslim, kita bisa melaksanakan puasa Ramadan, kemudian membayar zakat, ya kan? Dan kemudian pergi haji jika mampu dan lain sebagainya. Tentunya selalu berbuat baik atau beramal soleh. Nah, di sini untuk berbuat baik bisa kepada orang tua, kepada sesama, ya kan, maupun kepada lingkungan kita. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah contoh dari norma kesusilaan. Nah, di sini untuk norma-norma kesusilaan berarti berpacu pada hal-hal yang baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Contohnya dengan tidak menyombongkan diri kepada orang lain, maka kita harus bersikap betul, rendah hati. Dan kemudian ada juga di sini ya, berbuat baik terhadap sesama manusia. Nah, itu bisa melalui kita amal jariah, sedekah, zakat, infak, dan lain sebagainya. Kemudian harus bersikap jujur, artinya sebagai seorang muslim yang baik, mari bersama-sama belajar mengerjakan tugas secara mandiri. Ya, jadi tidak mencontek dan sebagainya, kecuali untuk tugas kelompok, kalian bisa saling sharing satu sama lain untuk mendapatkan jawaban yang baik. Nah, di sini kita juga bisa menghindari sifat-sifat yang buruk, misalkan ada sifat malas, kasar, dan lain sebagainya. Maka bisa kita ganti dengan sikap yang rajin, kemudian lemah lembut terhadap sesama, dan sifat-sifat baik lainnya. Tentunya teruslah beramal soleh. Nah, oke. Selanjutnya ada norma kesopanan. Nah, di sini contoh dari norma kesopanan ya. Contohnya adalah mengucapkan permisi kepada orang lain ketika kita mau lewat ataupun ketika kita masuk ke dalam rumah, dan sebagai seorang muslim tentunya jangan lupa untuk mengucapkan salam, atau ketika kalian berangkat atau pulang sekolah bisa mengucapkan salam. Kemudian menghormati orang yang lebih tua dan juga orang yang lebih muda, bahkan dengan teman sebaya kita. Jadi mari bersama-sama kita menjalankan norma kesopanan dengan baik, dengan contoh bertutur kata dan bertingkah laku dengan santun, dengan sopan ya. Kemudian sesuai dengan budaya sekolah kita tentunya ada salam, sapa, salim, sopan, dan santun. Nah, untuk norma hukum ya, di sini adalah contohnya kita bisa melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Kemudian bisa menjaga ketertiban umum dan juga patuh terhadap hukum yang berlaku. Misalkan terhadap tata aturan lalu lintas misalkan ya. Dan tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal yang akhirnya bisa berdampak pada sanksi hukum yang berlaku di Indonesia. Alhamdulillah, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Insya Allah bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang Ibu sampaikan selama pembelajaran ini. Kemudian Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa baca doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.